sekarang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Teknik Industri Binus Online, kelas AIDA kelompok 4, beranggotakan saya sendiri, Febriawan Ramadan, Pak Muzani, Bu Anissa, Pak Freddy, dan Pak Eduardus akan mempresentasikan tentang analisa penerapan adjustable height hand lift pada aktivitas bongkar muat di gudang. Berikut adalah kondisi existingnya. Kita bisa lihat di gudang terdapat aktivitas bongkar muat, yaitu ada penurunan material. Setelah diturunkan material, material tersebut akan diletakkan di rak. Hal ini terjadi berulang kali dan dirasa perlu intervensi karena bisa kita lihat postur tubuhnya banyak membungkuk dan kegiatan ini dilakukan berulang kali. Data dari lapangan, kegiatan rutin di gudang berupa penerimaan material, penyimpanan material, dan pengambilan material. Setiap kegiatan, petugas melakukan kegiatan berulang, angkat dan angkut. Untuk memindahkan barang, diletakkan terlebih dahulu di palet yang berada di lantai. Berat material yang diangkat antara 10 sampai 15 kilogram per dus. Perbedaan ketinggian antara lantai dengan rak dan truk antara setengah meter sampai 1,5 meter. Risiko yang dapat terjadi, pekerja sering membungkuk lebih dari 60 derajat saat mengambil atau menaruh dus di posisi rendah, serta menjangkau atas bahu saat mengakses rak tinggi yang meningkatkan risiko cedera punggung, bahu, dan leher. Selanjutnya, Dalam dalam final project ini kita membahas tiga modul. Yang pertama ada antropometri. Antropometri sendiri merupakan pengukuran dimensi tubuh manusia untuk merancang alat atau ruang kerja. Data yang Data pengukuran yang dibutuhkan diantaranya tinggi badan, tinggi siku, eh, panjang lengan, jangkauan vertikal dan horizontal. Kemudian persentil yang digunakan untuk mewakili variasi pekerja, diantaranya persentil kelima mewakili pekerja bertubuh kecil atau wanita, persentil ke-95 mewakili pekerja bertubuh besar atau pria. Perancangan alat harus mengakomodasi 90% populasi pekerja antara persentil 5 sampai 95. Yang kedua ada biomekanika manual handling, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari gaya dan torsi pada tubuh saat bergerak atau bekerja. Fokusnya pada beban kerja otot, sendi, dan tulang belakang. Niels Lifting Equation digunakan untuk menentukan RWL atau Recommended Weight Limit. Lifting Index sama dengan beban aktual atau RWL. Beban aktual per RWL. LI kurang dari 1 artinya aman, lebih dari 1 resiko cedera meningkat. Faktor yang mempengaruhi RWL diantaranya jarak horizontal, ketinggian vertikal, jarak perpindahan, sudut asimetri, frekuensi, dan kualitas pegangan. Yang ketiga yaitu fatigue and energy consumption. Fatigue merupakan penurunan kapasitas kerja akibat akumulasi kelelahan otot dan sistem kardiovaskular. Sedangkan energy consumption diukur dalam kilokalori per jam yang dipengaruhi oleh yang pertama berat beban, frekuensi angkat, jarak angkut, dan postur kerja. Kategori beban kerja atau ILO dan Grandin eh, kurang dari 200 kilokalori artinya kerja ringan, 200 sampai 350 kilokalori per jam kerja sedang, 350 kilokalori per jam kerja berat. Perhitungan energi membantu menentukan batas aman durasi dan intensitas kerja. Selanjutnya dilanjut oleh Pak Freddy. Oke, terima kasih Bu. Jadi analisis biomekanika manual handling, aktivitas bongkar muat, yaitu mengangkat dus 10 sampai 15 kilo dari truk
ke palet. Posisi awal tinggi angka 75 cm dari lantai, postur punggung membungkuk lebih dari 60 degree. Lutut sedikit menengkuk, resiko torsi tinggi pada punggung bawah. Skor dari ini dari Rula itu 7, by Reba itu 8 berdasarkan di bawah. Terus perhitungan NIOS lifting equation-nya itu di bawah dan mendapatkan nilai RWL-nya itu 9,52 kg sama LI-nya dapat 1,05. Next. Interpretasi risiko. L1 lebih dari 1 berarti beban melebihi batas aman, potensi cedera tulang belakang. Frekuensi tinggi plus postur membungkuk memperparah risiko MSDS. Perlu penyesuaian ketinggian kerja agar berada di zona aman atau tinggi siku. Next. Torsi sebelum intervensi. Pada kondisi kerja saat ini, pekerja mengangkat dus seberat 10 kilo secara manual dari posisi rendah. Jadi kurang lebih 15-20 cm dari lantai. Pengangkatan dilakukan dengan membungkuk dan dus dipegang dalam jarak horizontal sekitar 35 cm dari pusat rotasi tubuh, punggung bawah. Di bawah ini adalah hasil perhitungannya, F sama dengan 98 Newton, T manual 34,3 Nm. Energi sebelum intervensi, aktivitas, pengangkatan beban 10 kilo dari lantai ke tinggi bahu atau lebih dapat menghabiskan energi sebesar kurang lebih 2,5 hingga 3,0 kilokalori per satu kali angkatan. Dengan frekuensi angkat yang mencapai kurang lebih 600 kali per hari, estimasi total energi yang digunakan untuk aktivitas ini adalah sebagai berikut. Konsumsi energi per hari sekitar 1.500 kilokal. Jika dibandingkan dengan kebutuhan kalori harian rata-rata pekerja aktif sekitar 2.200 sampai 2.600 kilokal per hari. Maka aktivitas pengangkatan ini saja sudah untuk menyumbang sekitar 57% sampai 68% dari total kebutuhan energi harian. Baik, nah untuk selanjutnya, berikut ini adalah desain usulan dari kelompok kami, Adjustable Height Hand Lift, di mana dari alat ini bisa memiliki rentang ketinggian yang dapat disesuaikan dengan antropometri dari pekerja dan juga jenis barang. Sistem kerjanya menggunakan hydraulic lift dengan mekanisme tombol kontrol untuk memberikan kemudahan dalam operasional cepat. Kemudian alat ini juga bisa mampu mengangkat beban maksimal hingga 100-200 kg. Next. Kemudian ini adalah antropometri yang digunakan dalam perancangan alat kami, di mana dimensi dari tinggi siku berdiri menggunakan persentil minimum P5 dan persentil maksimum P95 dengan tujuan untuk menentukan rentang tinggi platform. Kemudian dimensi jangkauan vertikal dari persentil minimum P5 dan persentil maksimum P95 untuk menentukan batas aman jangkauan beban. Lebar bahu menggunakan persentil maksimum P95 untuk menentukan lebar pegangan. Panjang lengan dan tangan menggunakan persentil minimum P5 untuk memastikan pegangan terjangkau dari pengguna yang terkecil. Kemudian tinggi lutut berdiri, persentil minimum menggunakan P5 untuk menghindari benturan kaki saat mengoperasikan hand lift. Next. Baik, izin melanjutkan. Nah, kita menggunakan perhitungan biomekanik setelah menggunakan alat. Jadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, rulanya itu adalah skornya 7. Saat ini sudah di-adjust menjadi 3 dengan action levelnya di angka 2. Kemudian di rebanya dari awalnya ada 8 skornya, sekarang sudah di-adjust dengan angkanya dari hasil simulasi menjadi 5, di mana skornya dari 4 sampai 7 itu medium risk, future investigation, dan Jengsun. Jadi sudah ada perubahan baik secara rula maupun reba. Next. Perhitungan noise lifting equation, kondisi perbaikan, kemudian kita punya data jarak horizontal setelah intervensi, D-nya sama dengan 0,2 meter, kemudian
Torsi baru T handlift sama dengan 98 dikali 0,2 atau sama dengan 19,6 mm. Penurunan torsi ini dengan rumus T manual dikurang T handlift dibagi T manual dikali 100%, di mana dari angka di sini adalah 42,9%. Penurunan torsi sebesar kurang lebih 43% secara signifikan mengurangi stres pada otot dan sendi punggung bawah. Hal ini akan menurunkan risiko gangguan muskuloskeletal atau MSDS, terutama low back pain, yang umum terjadi pada pekerja yang melakukan pengangkatan manual. Next. Energi setelah intervensi, aktivitas mendorong atau menggeser beban ringan secara horizontal rata-rata hanya mengkonsumsi energi sebesar kurang lebih 1,2 kilokalori per aktivitas atau kurang lebih 50% lebih rendah dibandingkan pengangkatan vertikal. Dengan jumlah aktivitas harian yang tetap yaitu kurang lebih 600 kali, maka estimasi konsumsi energi pekerja setelah intervensi adalah sebagai berikut, di mana konsumsi energi per hari sama dengan 600 dikali 1,2 atau sebesar 720 kilokalori. Kesimpulan, menggunakan alat adjustable hand lift signifikan memperbaiki kualitas kerja di gudang. Di antaranya, 1. Menurunkan skor rula yang sebelumnya 7 menjadi 3, dan skor reba yang sebelumnya 8 menjadi 5. Kemudian yang kedua, menurunkan torsi pengangkatan sebesar 42%. Yang ketiga, menurunkan konsumsi energi harian di mana sebelumnya adalah 1.500 kilokalori menjadi hanya 720 kalori. Dan yang terakhir adalah menurunkan risiko cedera. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Berikut adalah laporan final praktikum dengan judul hand lift pada aktivitas bongkar muat di gudang dari kelompok AIDA HIS 4. Terima kasih.